Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Siham akan menjelaskan sebuah materi Islam dan Peradaban Melayu yang berjudul Dinamika Islam di Malaysia. Baiklah, langsung saja kita beralih ke pembahasan. Dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer. Kuatnya nuansa dan etos Islam di Malaysia dapat dilihat terutama sejak kebangkitan Islam pada tahun 1970-an dan mencapai puncaknya di tahun 1980-an. Hal ini dapat dibuktikan adanya: yang pertama, pada tahun 1978, deklarasi pemerintahan untuk merevisi sistem hukum nasional agar selaras dengan hukum Islam. Kedua, 1980, deklarasi pemerintahan untuk merevisi model dan sistem ekonomi menjadi model Islam. Yang ketiga, pada tahun 1980 sampai 1982, penyediaan infrastruktur dan institut-institut Islam seperti Bank Islam, Asuransi Islam, Pengadilan Islam, Yayasan Ekonomi Islam, pembangunan sekolah guru Islam, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu Islam sebagai identitas Melayu. Islam bagi orang Melayu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga menjadi identitas mereka dan menjadi dasar kebudayaan Melayu. Sebagai contoh, pakaian tradisional Melayu yaitu berbaju kuning dan rok panjang bagi wanita yang disertai oleh tutup kepala dengan maksud untuk menutupi aurat. Ini berarti adat, tradisi, budaya Melayu telah diwarnai oleh ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, posisi Islam dalam Konstitusi UU Negara Malaysia. Dalam Konstitusi Malaysia, Islam diakui sebagai agama resmi negara. Pasal 3 ayat 1 menegaskan, Islam the religions of the federation, but other religions may be partitioned in peace and harmony in any part of the federation. Islam adalah agama federasi, namun pada saat yang sama, konstitusi undang-undang memberikan kebebasan beragama kepada komunitas non-muslim. Mereka berhak menjalankan agama mereka, memiliki kekayaan, mendirikan sekolah-sekolah agama, mengurusi perkara-perkara mereka sendiri. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah setelah kerusuhan etnis tahun 1969. Masalah sosio-ekonomi yang dihadapi Malaysia terutama pada tahun pertama setelah kemerdekaan adalah ketimpangan ekonomi antara etnis Melayu dan etnis pendatang, baik Cina maupun India. Faktor-faktor penyebabnya berawal sejak masa kolonial Inggris mengontak-kontakan penduduk tanah Melayu, baik dari segi letak geografis maupun kegiatan ekonomi. Persaingan antara Partai UMNO dan PAS dalam isu Islamisasi. Kompetisi atau persaingan antara partai pemerintah UMNO dengan partai oposisi Islam atau PAS turut punya adil yang relatif besar dalam memperkuat etos keislaman di negara Malaysia. PAS adalah partai yang memperjuangkan Islam, bermaksud membentuk negara Islam dan melaksanakan syariat Islam di dalamnya. Islam mendapat dukungan dari negara dan pemerintah. Faktor lain yang menyebabkan kuatnya nuansa Islam di Malaysia adalah sikap dan respon UMNO dan pemerintah terhadap menguatnya etos dan kesadaran Islam dalam masyarakat Melayu dengan menunjukkan sikap dan kebijakan yang lebih berorientasi Islam. Hal ini menemukan momentumnya pada masa pemerintahan Mahathir dan berlanjut hingga masa pemerintahan Abdullah Ahmad Badawi. Geliat, dakwah, dan syiar Islam. Sejak tahun 1997, pemerintah memperluas wewenang dan kedudukan Bahais dari sebuah bagian menjadi sebuah jabatan yang dikenal dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. JAKIM memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bertanggung jawab sebagai perancang yang menentukan pembangunan dan kemajuan Islam di Malaysia. Dan yang kedua,
merumuskan kebijakan untuk membangun Islam serta menjaga kesucian akidah dan ajaran Islam. Dan yang ketiga, melaksanakan program-program pembangunan umat dan penghayatan Islam dalam pemerintahan negara. Dan yang keempat, menyeragamkan mekanisme penetapan undang-undang serta peraturan-peraturan bagi administrasi keislaman di seluruh negara bagian. Dan yang kelima, bertindak sebagai pengumpul, penyebar, dan pusat rujukan informasi mengenai Islam. Selanjutnya, Gerakan Islam Melayu Baru. Isu kebangkitan Islam muncul kembali di Malaysia sejak pertengahan tahun 1969 yang lahir sebagai akibat kerusuhan rasial 13 Mei 1969 yang kemudian disebut tragedi 13 Mei. Dalam kerusuhan yang terjadi di Kuala Lumpur ini, dikabarkan banyak korban meninggal dunia dan kerugian material. Kerusuhan ini dipicu oleh pro kontra akan diberlakukannya sebuah kebijakan baru yang disebut New Economy Policy atau NEP. Kelompok Melayu yang diuntungkan oleh kebijakan mendukung, sedangkan kelompok non-Melayu menolak keras karena menganggap mengurangi hak dan monopoli ekonomi yang selama ini mereka pegang. Selanjutnya yaitu Islam dan Konstitusi Malaysia. Membincangi Islam di Malaysia tidak bisa dilepas dari konstitusi Malaysia itu sendiri. Konstitusi Kesultanan Malaysia menentukan bahwa agama resmi negara adalah Islam. Tetapi di Malaka, Penang, dan Sarawak tidak ada ketentuan dalam konstitusi federal maupun konstitusi negara bagian. Dalam perundang-undangan, di negara-negara bagian Malaka, Penang, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Kelantan, dan Sabah, terdapat sebuah ketentuan yang membatasi kegiatan seseorang untuk menyebarkan ajaran dan kepercayaan yang bukan Islam kepada orang Islam dan menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah pelanggaran yang akan diadili di pengadilan syariah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.